Ya, hari ini kita sampai kepada, ini sudah seri keberapa? Ada yang masih ingat? 4. Luar biasa. Yang pertama, ada yang masih ingat? Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong ya. Yang pertama masih ingat? Belum berbuah sebuah proses, itu yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama? Ya, berakar, bertumbuh, berbuah. Yang kedua? Berbuah sebuah proses. Yang ketiga? Oke, bertumbuh ya. Lulus semua ya. Ya, mari kita akhiri jam 2. Sudah selesai belum ya? Hari ini kita akan masuk ke dalam tema terakhir kita dalam seri tentang tidak muncul. Oke, hari ini kita masuk ke dalam sesi kita yang terakhir, yaitu mari kita berbuah bagi Allah. Bapak Ibu di sini siapa yang mempunyai perusahaan atau toko? Ada? Oh, nggak ada yang mau ngaku ya. Oke, bayangkan ya, Bapak Ibu mempunyai sebuah toko atau perusahaan, gitu ya. Namanya toko atau perusahaan itu pasti mempunyai pegawai, gitu ya. Mempunyai pegawai atau staf atau karyawan. Ketika staf atau karyawan Bapak Ibu mampu menjual produk yang Bapak Ibu miliki di perusahaan atau toko itu, kira-kira yang diuntungkan siapa? Selamat malam, apakah ada orang di sini? Kalau karyawan atau staf itu berhasil menjual hasil yang Bapak Ibu miliki, itu ya, di perusahaan atau toko Bapak Ibu, kira-kira yang diuntungkan siapa? Kita sebagai pemiliknya, itu ya, kita sebagai pemilik toko atau perusahaan itu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika kita diperintahkan oleh Yesus untuk berbuah dan kita berhasil melakukannya, maka yang diuntungkan kira-kira siapa? Allah kan ya, bukan kita sendiri ya. Allah kan ya, Allah yang diuntungkan. Coba kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan merenungkan ketika kita berbuah, tujuannya adalah berbuah bagi Allah. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8. Bagi yang berusia 55 tahun ke bawah membaca ayat yang ganjil. Bagi yang berusia 55 tahun ke atas membaca ayat yang genap. Bagi yang pas usia 55 tahun silahkan memilih sendiri ya, membaca yang mana. 55 tahun ke bawah membaca ayat yang ganjil, usia 55 tahun ke atas membaca ayat yang genap. Itu ya. Semoga tidak ada yang lupa usianya di sini ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8. Dimulai dari yang umurnya 55 tahun ke bawah. Karena saya masih imut-imut jadi 55 tahun ke bawah ya. Seakulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu.
Di ayat yang ke-8 kita membacakannya bersama-sama ya. 1, 2, iya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berbuah, maka tujuan akhir dari berbuah itu adalah untuk kemuliaan Allah. Ya, di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak. Ketika kita berbuah banyak, maka tujuannya bukan buat kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, di situ dikatakan hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk memuliakan Dia. Di situ dikatakan segala yang bernafas memuji Tuhan. Kenapa perlu dipuji? Karena Allah adalah Allah yang agung, Allah yang sudah melakukan segala sesuatu, melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Sehingga Allah adalah Allah yang harus dipuji, Allah yang harus dimuliakan. Tetapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan perhatikan di dalam Roma 3 ayat 23. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dikatakan oleh Paulus? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Allah mencipta manusia, tujuannya supaya manusia memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Paulus bilang kita kehilangan kemuliaan Allah. Atau pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan kita jauh dari Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti kita terlepas, kita terpisah dari Allah, kita jauh daripada Allah, dan itu sudah jauh dari rencana Allah semula, ya kan? Ketika Allah mencipta manusia, rencana Allah semula ketika Allah mencipta manusia tujuannya adalah memuliakan Allah. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang faktanya yang terjadi adalah kita lepas dari Allah, kita jauh dari Allah. Bahkan kita disebut sebagai musuh Allah. Tapi puji Tuhan, Kristus datang untuk menebus kita yang jauh dari Allah, didekatkan kembali. Dulu kita jauh dari Allah, kita terpisah dari Allah, dan kita akan menerima kematian kekal. Tapi ketika Kristus datang, Dia memulihkan kita, Dia mendekatkan kita kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Ketika Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus, kira-kira tujuannya apa? Tujuan karya keselamatan Allah adalah kemuliaan Dia. Allah menyelamatkan kita bukan supaya kita bisa enak-enakan. Tujuan Allah menyelamatkan kita bukan supaya kita bisa menikmati semua keselamatan, tapi tujuannya agar kita bisa memuliakan Dia. Makanya Yesaya 43 ayat yang ke-7b, saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Mereka di situ memang menurut konteksnya adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel bukan hanya diciptakan, kalau kita membaca ayat 1 dan 2, orang Israel juga sudah ditebus oleh Allah. Ketika orang Israel sudah diciptakan Allah, ditebus Allah, tujuannya untuk mengagungkan Dia, untuk memuliakan Dia. Berapa banyak dari antara kita yang sudah tahu konsep ini? Nggak ada yang tahu. Tahu nggak memuliakan Allah itu apa? Oke, terima kasih jawabannya. Sungguh menginspirasi ya. Oke, katekismus singkat Westminster. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sin Leong gitu ya. Katekismus singkat Westminster, pertanyaan dan jawaban nomor 1. P, saya membacakannya ya, nanti Bapak Ibu membaca yang C ya. Apa tujuan utama manusia? Memuliakan Allah apa? Ada satu stiker yang muncul di mobil gereja kita. Stiker apa itu? Kalau Pak Eber yang jawab ya jelas, nah, setiap hari pakai mobil gereja. Ayo Bapak Ibu yang bukan majelis, ada satu stiker yang terpampang di mobil gereja kita.
Selain plat nomor ya tentunya. Stikernya ada yang tahu? Hah? Hamba Tuhan majelis. Oh, enggak pernah pakai mobil gereja. Yang pernah pakai mobil gereja selain majelis, hamba Tuhan ada yang tahu? Soli Deo Gloria. Oke, Airatna. Betul ya. Kira-kira artinya apa Soli Deo Gloria? Soli Deo Gloria artinya nama sebuah restoran. Soli Deo Gloria artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Sekarang saya tanya, memuliakan Allah itu apa? Kita sering nggak sih dengar kata memuliakan Allah? Nggak pernah. Jadi Bapak Ibu ini ke gereja apa enggak sih? Saya bingung. Memuliakan Allah pasti kita pernah dengar ya. Kira-kira apa sih arti memuliakan Allah? Kita coba mendaratkan sebuah konsep. Memuliakan Allah itu apa artinya? Ayo, sering kan kita dengar, memuliakan Allah artinya apa? Suk Suwandi? Memuliakan Allah artinya apa, Suk Suwandi? Nah, bingung kan ya? Kita sering dengar istilahnya tapi tidak bisa mendefinisikannya. Pak Eben. Ya berbuah ya, menghasilkan buah akan memuliakan Allah. Ya, memuliakan Allah sendiri artinya apa? Meninggikan Allah di dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, meninggikan Allah artinya? Kita susah merumuskannya dalam bahasa yang bisa dimengerti kan ya. Memuliakan Allah apa sih? Meninggikan Allah, meninggikan apa? Meninggikan Allah artinya apa? Memuliakan Allah. Jadi itu tidak menjawab pertanyaan saya. Memuliakan Allah apa? Kalau saya pakai bahasa yang bisa dimengerti ya, memuliakan itu Allah itu apa? Memuliakan Allah itu adalah memberi tahu orang lain tentang siapa Allah yang kita sembah. Nah, itu sederhananya. Apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, kita tuh sedang memberi tahu orang lain tentang siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak benar, maka kira-kira apa yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita? Nggak usah jauh-jauh, itu kan ya, ibadah. Di tempat lain sih, di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Kalau mau ibadah misalnya, sudah tahu kalau kebaktian umum yang kedua, jam berapa mulainya? 9.15. Yang dilakukan oleh jemaat adalah datang jam 9. Oh, luar biasa loh Ais, jam 9 itu ya. Wah, lumayan itu. Yang sering kali terjadi adalah datangnya jarak rumah ke gereja itu padahal setengah jam. Kemudian berangkatnya jam 9, padahal jaraknya setengah jam, 30 menit. Itu kan ya. Sampai di gereja kesusu-susu gitu kan ya. Ketemu temen, ngobrol dulu gitu kan ya. Ngambil kopi dulu, terus sambil tanya, "Ci, kabarnya gimana, Ci? Gimana kabarnya? Anaknya gimana anaknya?" Jadi ke mekuak ya, gitu kan ya. Akhirnya sampai masuk ke dalam ruang ibadah, khotbah selesai, doksologi baru dia masuk. Enggak ada, ini ekstrim, ini saya bikin-bikin sendiri. Bayangkan kalau itu dilihat oleh office boy kita. Bisa bayangkan enggak sih? Kita punya office boy ya Bapak Ibu ya. Itu kopi di kantin, itu kan enggak mungkin ada dengan sendirinya gitu kan ya. Pasti ada yang bawain gitu kan ya. Ada yang nyiapin gelas, ada yang nyiapin cangkirnya. Office boy itu Kristen kah? Enggak. Ketika mereka melihat orang Kristen datang ibadah terlambat, kira-kira image Allah seperti apa sih yang mereka miliki? Bandingkan dengan agama mereka. Agama mereka beribadah hampir tidak ada yang terlambat, bukan? Kalau kita beribadah sudah terlambat, gayanya santai gitu kan ya. Kemudian yang terjadi apa sih? Sudah santai,
teriak-teriak, ngobrol sendiri. Ini sudah terlambat nih ya, sudah terlambat. Datang santai, ngobrol sendiri, kemudian gangguin orang sebelah kiri kanannya. Terus HP-nya lupa di silent gitu kan ya, lagi khotbah gitu kan. Shopee. Nah, mulai gitu kan. Ganggu orang kan? Sudah datang terlambat, ganggu orang. Kira-kira apa yang dilihat oleh office boy di gereja kita? Apakah kita sedang memuliakan Allah sih di dalam hidup kita sehari-hari? Simpel ya, ketika kita datang terlambat, kita memuliakan Allah enggak? Apakah kita sebenarnya bukan memuliakan Allah ya seperti itu ya? Mungkin kita sebenarnya sedang menghina Allah. So, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Kira-kira bagaimana sih cara kita memuliakan Allah? Ada yang tahu? Memuliakan Allah bingung gitu kan ya. Caranya tambah bingung. Kira-kira apa yang gimana sih cara kita memuliakan Allah? Yang kita pikir apa sih? Kalau sudah memuliakan Allah berarti caranya apa? Gampang, Pak. Selalu aktif LD, jangan lupa setor LD itu kan ya. Kemudian jangan lupa ikut semua kegiatan. Enggak salah ya, enggak salah itu kan ya. Ikut semua kegiatan dari sekolah minggu sampai Songcing, sekalian bantu satpam gitu kan ya. Itu berarti memuliakan Allah. Betul? Yang seringkali kita pikir apa sih? Memuliakan Allah itu berarti mengikuti semua segala macam aktivitas gereja. Enggak salah, enggak salah. Tapi permasalahannya adalah ketika kita mengikuti semua aktivitas gereja, ketika kita melayani, apakah semua aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan dan layani, itu benar-benar memuliakan Allah. Saya ngambil sebuah contoh ya dari Pendeta Wahyu Pramudia atau Pendeta WP biasanya, hamba Tuhan dari GKI Ngagel, yang saya beberapa kali juga suka mendengarkan khotbah beliau gitu ya. Di dalam salah satu khotbahnya beliau pernah bercerita seperti ini. Pendeta WP itu diundang untuk berkhotbah di sebuah gereja. Sebelum Pendeta WP ini berkhotbah, dia itu dimintai tolong oleh seorang majelis gereja, gitu ya. Dimintai tolong apa? Karena pada waktu itu ada 3 paduan suara yang akan tampil di kebaktian tersebut. Oh ya biasa, kalau cuman paduan suara gitu kan ya. Oh tidak semudah itu ya. 3 paduan suara ini bukan cuman sekedar tampil, tapi gegeran satu sama lain. Berkelahi satu sama lain. Kenapa? Yang pertama, itu ya. Tidak mau duduk di bagian belakang. Itu paduan suara yang satu. Itu ya, ada kelompok satu ini ya. Tidak mau duduk paling belakang. Kenapa? Ternyata ketika ditanyain yang ikut paduan suara tidak mau duduk belakang. Kenapa kira-kira? Karena tidak disorot oleh kamera. Kalau tidak disorot kamera, kenapa emangnya? Sudah dandan berjam-jam. Gitu kan ya, buang-buang waktu dandan berjam-jam gitu kan ya. Kemudian mau show off nih, mau show off gitu kan ya. Duduknya paling belakang, marah. Yang satu jenis yang kedua itu ya, kelompok yang kedua, paduan suara yang kedua, bukan cuma sekedar tidak mau duduk di belakang, tidak mau urutannya paling belakang tampil. Tadi duduknya paling belakang tidak mau, yang sekarang urutan tampilnya tidak mau paling belakang. Yang pasti bukan di sini ya, ada penginjil Esther di situ. Ya enggak mungkin ya, enggak mungkin ini terjadi. Ini enggak mungkin terjadi di gereja kita, di gereja lain. 3 paduan suara, ini paduan suara loh ya. Ini menyanyi memuji Tuhan loh ya. Gegeran. Yang satu enggak mau duduk di belakang, yang satu enggak mau urutan paling belakang. Bisa berkelahi dan minta pengkhotbah tamu suruh menyelesaikan. Kurang kerjaan banget kan ya. Berarti sebenarnya orang yang melayani Tuhan, quote unquote, kutip tanda kutip, orang yang aktif di berbagai kegiatan gereja, benarkah dia memuliakan Tuhan? Enggak kan ya? Berapa banyak kita menjumpai gitu ya, di luar gereja, di luar sini ya, di sini aman semua ya, di sini nggak pernah gitu, nggak pernah ngaku maksudnya. Banyak aktivitas yang kita ikuti, banyak pelayanan itu baik, tapi ketika kita memfokuskan hanya pada itu, tapi tidak memiliki relasi dengan Kristus, maka kita sebenarnya tidak sedang memuliakan Allah. Jadi bukan ini ya, cara kita memuliakan Allah, baik membaca Alkitab, pergi gereja, ikut aktivitas gereja, is okay, baik, tetapi bukan itu satu-satunya. Dan mati layarnya di sini.
Nggak muncul. Di situ muncul nggak? Oke, di situ muncul. Masuk ke sini aja ya. Kalau kita membaca di alam ayat yang ke-8, di situ apa yang dikatakan oleh Yesus? Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak. Coba baca ayat ini. Bapakku dimuliakan bahwa kamu melayani banyak. Oh enggak ya. Bapakku dimuliakan bahwa kamu menyanyi banyak. Oh enggak. Bapakku dimuliakan bahwa kamu ikut aktivitas banyak. Enggak kan ya? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Berarti saya bisa menyimpulkan apa? Allah dipermuliakan bukan hanya ketika kita sibuk melayani, tetapi ketika kita sibuk berbuah. Saya tidak mengatakan melayani tidak boleh ya. Jangan salah menafsirkan. Melayani baik, melayani boleh, ikut aktivitas gereja, kegiatan gereja baik. Tetapi yang dipertingkan oleh Kristus adalah kita sibuk untuk berbuah. Bukan sibuk melayani, bukan sibuk aktivitas gereja dan sebagainya. Allah dipermuliakan justru ketika kita menghadirkan Kristus di dalam hidup kita. Kita menjadi utusan-utusan Kristus. Yesus berkatakan bahwa aku adalah terang dunia. Kita menghadirkan Kristus berarti apa? Kita memancarkan terang Kristus. Yesus adalah berkata, akulah terang dunia, dan kita juga disebut sebagai kamu adalah terang dunia. Menarik ya? Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Yesus yang sama juga berkata, kamu para muridku adalah terang dunia. Jadi yang terang dunia siapa? Selamat pagi. Jadi yang terang dunia siapa? Yesus atau kita? Yang jadi terang dunia adalah Yesus. Lah kitanya? Kita pemancar terangnya Kristus. Bapak Ibu tahu bulan? Ya, bulan. Bulan itu kan kalau menurut ilmu itu ya, itu kan tidak punya cahaya sendiri. Apa yang terjadi? Bulan hanya, kenapa kok bulan tidak punya cahaya sendiri, tapi bulan bisa terang di malam hari? Kira-kira kenapa? Kenapa? Karena dia mendapatkan sinarnya dari matahari. Dia memantulkan sinar matahari. Tadi siang saya coba tanya Google, ternyata bulan memantulkan sinar matahari itu tidak semua, hanya kira-kira 12% memantulkannya. Tapi paling tidak bulan memantulkan sinar matahari. Bukankah kita juga seperti bulan ya? Kita memantulkan terangnya Kristus. Yang jadi terang Kristus itu siapa? Kristus. Yang jadi terang dunia Kristus. Tapi kita diperintahkan oleh Yesus untuk memancarkan terang dunia. Makanya di sini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Makanya ketika kita berbuah banyak, kita menghadirkan terang Kristus, kita sebenarnya sedang menghadirkan Bapa, itu kan ya. Kita memberitahu orang lain tentang Allah yang kita sembah itu seperti apa. Itu namanya menghadirkan Kristus. Kita berbuah bagi Kristus. Berbuah seperti apa yang Yesus kehendaki. Kalau kita melihat dari Yohanes pasalnya yang ke-15, itu ada beberapa yang dikatakan oleh D. Eckerson. Berbuah yang dikehendaki Yesus adalah taat pada perintah Yesus, mengalami sukacita Yesus, saling mengasihi dan bersaksi di dunia. Simpelnya apa? Masih ingat di pertemuan yang kedua, berbuah itu artinya apa? Betul, berdampak gitu ya, sampai bosan ya jauhnya. Berbuah itu artinya berdampak. Tes ya, tes. Hidup kita itu berdampak bagi orang lain enggak? Bapak Ibu misalnya punya keluarga, itu ya, Bapak Ibu punya keluarga. Kira-kira ketika Bapak Ibu datang ke rumah anak atau saudara Bapak Ibu, kira-kira apa respon mereka? Satu, diharap-harap kedatangannya, itu kan ya.
Loh, Su, kenapa kok Su ya manggilnya ya? Papa gitu ya, ini anaknya ya. Loh, Pak, kenapa kok gak ngomong-ngomong? Nanti kan bisa tak jemput. Itu reaksi pertama. Kalau datang ke rumah anak gitu ya. Kalau datang ke rumah saudara, wah nanti kan pasti bilangnya, kok kenapa kamu gak bilang-bilang? Nanti kan tak siap no makanan, tak siap no semua hal. Itu berarti tandanya apa? Kalau kita datang ke rumah mereka, kita disambut kan? Kita tuh diharapkan kedatangannya. Bisa bayangkan nggak kalau kita datang ke rumah anak atau saudara kita dan dia diem-diem aja. Bahkan anak atau saudara kita batin sama pasangannya. Papa mama kapan pulang? Kira-kira kalau kita mendapatkan respon seperti itu berarti kita berdampak enggak ya buat orang lain? Simpel ya, enggak usah ngomongin di jemaat apa barang, anggota keluarga kita loh. Kita berdampak enggak bagi mereka? Ketika kita datang ke rumahnya, apakah kita tuh, loh kok gak ngomong-ngomong, nanti tak sediakan makanan, bisa tak sediakan semua. Atau diem-diem aja. Atau malah kita dikutukin gitu ya, datang lagi. Hidup kita berdampak enggak buat orang lain? Tapi jujur ketika kita berdampak buat orang lain, tadi lagunya tadi mengatakan apa? Tidak mudah. Makanya dikatakan di ayat yang ke-5b, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Masih ingat ini pertemuan yang keberapa? Sesi keberapa? Sesi yang bukan yang ke-1, yang kelima ya, nggak ada. Sesi yang keberapa? Kedua, ingat ya, berbuah sebuah proses berarti ada unsur apa? Menempel kepada Kristus. Berdampak itu tidak mudah. Berbuah itu tidak mudah. Makanya perlu kita menempel kepada Kristus, perlu kita bergantung kepada anugerah Allah. Kalau tidak kita nggak bisa berbuah. Saya berikan contoh lagi ya. Sekali lagi saya kutip dari Pendeta Wahyu Pramudia. Beliau bercerita tentang seorang mantan narapidana, ya mantan narapidana yang badannya gede gitu ya, kekar gitu ya. Kemudian mantan napi ini sudah bertobat, sudah percaya Yesus dan sudah ikut kelas Alkitab. Kemudian mantan napi ini mendatangi Pendeta Wahyu Pramudia, cerita itu ya, cerita pergumulannya. Mantan napi percaya Yesus, bertobat, dia rindu pengen memberkati anggota keluarganya. Mudah? Enggak. Ketika mantan napi ini pulang ke rumahnya, dia berjumpa dengan istrinya. Apa yang terjadi? Mantan napi ini sedang berdoa. Kemudian sama istrinya dihina-hina, gitu ya. Sempat suatu saat dia cerita, itu ya mantan napi ini cerita, dia sedang berdoa, ya Bapak. Kemudian istrinya menjawab, ya anakku, kurang ajar ya. Gitu ya. Tantangannya kan banyak ya. Ini pengen bertobat, pengen menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata dibegitukan. Enggak cukup itu, gitu ya. Pada suatu saat mantan napi ini sedang berdoa, beberapa bulan kemudian ya, mantan napi ini sedang berdoa, kemudian sama istrinya, itu suaminya ini diguyur pakai air bekas pel. Kamu tak baptis pakai air bekas pel. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi mantan napi ini kira-kira gimana? Aku ini benar-benar mau bertobat loh, aku ini benar-benar mau berdampak loh, aku mau jadi berbuah bagi orang lain loh. Aku mau memberkati orang lain. Ketika aku mau memberkati orang lain, kok dapatnya kayak gini ya? Dan tahu yang dilakukan oleh mantan napi ini benar-benar marah. Itu istrinya benar-benar diangkat sama dia. Namanya kan mantan napi ya, diangkat sama dia. Begitu dia mau mukul istrinya, ternyata tangannya tidak bisa digerakkan. Menarik ya. Kalau nggak butuh anugerah, kita nggak menempel pada Kristus, kita susah loh. Menjumpai orang-orang yang bencekno. Kita mau berubah, kita mau berdampak buat orang lain. Tapi orang lain itu bencekno buat kita. Sama seperti istri dari napi ini. Beberapa waktu kemudian istri si napi ini sedang sakit pendarahan. Dan yang terjadi adalah mantan napi ini mendatangi istrinya dan mendoakan dia.
Singkat cerita, istrinya sembuh. Apa yang terjadi dengan istrinya? Istrinya mendatangi suaminya. Dia sambil berkata, siapa sih Yesus yang kamu sembah? Kok bisa Yesus itu mengubah hidupmu yang brengsek, hidupmu yang tidak karu-karuan, hidupmu yang napi itu, gitu ya, yang korak, yang jahat setengah mati itu, kok jadi orang yang paling tidak lebih sabar, bahkan bisa mendoakan istrinya. Dan saat itu istrinya mau percaya Yesus. Gampang? Wah, kalau semua dengarkan cerita happy ending, akhirnya bagus, indah, gembira gitu kan ya. Langsung kita amin, berdampak itu gampang gitu kan ya. Tapi yang menjalani hidup berdampak itu tidak gampang kan. Bagaimana bisa tetap sabar, bagaimana bisa tetap tidak ngamuk, tidak membunuh itu istrinya meskipun sudah disiram pakai air bekas pel. Nggak gampang ya. Makanya kita berbuah bagi Kristus, kita berdampak bagi Allah, itu nggak bisa dengan usaha kita sendiri. Kita butuh anugerah, kita butuh menempel pada Kristus supaya kita bisa berdampak, kita bisa berbuah bagi Dia. Jangan sampai dengan alasan kita berdampak, kita malah memutus relasi kita dengan Kristus dan jemaatnya. Ini ekstrim to ekstrim ya. Yang satu, dekat dengan Tuhan itu identik dengan apa? Berdoa, membaca Alkitab gitu kan ya, mengikuti semua aktivitas gereja gitu ya, baik. Tapi tidak mau memberkati orang lain. Orang lain kalau di dekatnya dia, itu rasanya pengen, bejekno orang ini gitu kan ya. Tapi di ekstrim yang lain, demi supaya berdampak, dia berbuat baik bagi orang lain, dia memberkati orang lain, tapi tidak mau berelasi dengan Kristus. Tidak mau membaca Alkitab, tidak mau bergabung di dalam komunitas, sekalian promosi GDG gitu kan ya. Tidak mau ambil bagian dalam komunitas, tidak mau bersekutu di dalam Gloria Discipleship Group. Itu juga kurang tepat. Yang satu fokusnya adalah masuk gereja tapi tidak mau memberkati orang lain, tapi ekstrim yang lain adalah terlalu memberkati orang lain, tanda kutip berdampak, tapi tidak punya relasi dengan Kristus. Dua-dua ini tidak boleh dipisahkan. Kalau kita benar-benar mau berdampak bagi Kristus, jangan lupa menempellah kepada Kristus. Kita dapat memuliakan Allah ketika kita berbuah banyak, dan kita dapat berbuah banyak ketika kita terus-menerus tinggal di dalam Kristus. Dan yang terakhir, bukan hanya kita berbuah banyak. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, Yesus bilang, kamu bukan hanya berbuah banyak, tetapi menunjukkan kamu adalah muridku. Kalau kita berbuah banyak, ketika kita berdampak bagi orang lain, berdampak besar, itu tandanya kita adalah murid Kristus. Yesus tidak bilang itu tandanya kita orang Kristen. Bedanya apa kira-kira? Apa bedanya orang Kristen dengan murid Kristus? Selain tulisannya, beda. Orang Kristen apa bedanya dengan murid Kristus? Murid Kristus itu apa? Mengikut Kristus, betul. Kalau saya punya definisi yang bagus sekali, karena saya yang bikin. Murid Kristus adalah orang yang percaya kepada Kristus, mengikut Kristus terus-menerus, melayani Dia, dan siap berbuah bagi Dia. Kalau kita cuman melayani Dia, tapi kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita belum murid Kristus. Saya tidak mengatakan berapa tahun kita melayani di gereja. Saya tidak mengatakan apakah Bapak Ibu sudah menerima katekisasi, sidik, baptis, sidik. Saya tidak mengatakan berapa tahun apakah Bapak Ibu sudah ada di gereja ini mulai awal berdirinya sampai sekarang. Enggak. Yang saya tanyakan, sungguhkah kita percaya kepada Kristus? Orang bisa ada di sebuah gereja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dia tidak pernah sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Makanya hal-hal yang tidak penting diurus sama dia. Hati-hati.
Murid Kristus adalah orang yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh. Dia mengikuti dia, siap diproses oleh Kristus, melayani dia, dan berbuah bagi dia. Itu tandanya kita murid Kristus. Kalau orang lain di sekitar kita menganggap kita sebagai orang yang mencekno, itu tanda awas bagi kita. Kita sungguh murid Kristus enggak ya? Kita sungguh-sungguh murid Kristus atau tidak? Ataukah kita hanya sebagai pengunjung gereja? Murid Kristus sekali lagi adalah orang yang percaya kepada Kristus, terus-menerus mengikut dan melayani dia, dan siap berbuah bagi dia. Maka kesimpulannya adalah, Yesus sekali lagi memanggil kita para muridnya untuk memuliakan Allah dengan cara berbuah banyak dan terus-menerus menempel padanya. Apa yang menjadi refleksi kita hari ini? Sungguhkah kita benar-benar berbuah? Sudah 4 seri ya kita ngomongin tentang berbuah. Kira-kira kita punya komitmen enggak ya untuk kita berbuah bagi dia? Apakah kita punya sebuah kerelaan hati untuk kita mulai ambil komitmen hari ini, kita benar-benar mau berdampak, kita mau memberkati orang lain. Kita mau orang lain itu melihat kita dan mereka memuliakan Bapa di surga. Coba mulai sekarang tanya ke pasangan masing-masing gitu ya, kepada anak, kalau punya anak gitu ya. Kita tanya kepada mereka. Kira-kira hidup kita sebagai orang tua, hidup kita sebagai saudara, hidup kita sebagai orang Kristen, sudahkah memberkati mereka? Atau biasa-biasa aja, atau bahkan menjengkelkan bagi orang itu. Yesus memanggil kita sekali lagi untuk memuliakan Allah dengan cara berbuah banyak. Sekali lagi ya, bukan dengan beraktivitas banyak, bukan dengan melayani banyak, meskipun itu tidak salah. Tapi Yesus menghendaki kita memuliakan Allah dengan cara berbuah banyak. Kita sibuk enggak untuk berbuah banyak, daripada kita sibuk melayani, terus akhirnya bertengkar. Siapkah kita untuk berbuah banyak dan terus-menerus menempel pada dia?